Tadi keputus oleh Sorry tahu itu sibuk banget. sorry. Oke, ada yang bisa dibantu. Ingat ya, kalau telepon saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Gimana saya? Oke siap, nggak ada apa-apa sih, saya cuman ingin curhat aja gitu, maksudnya nggak ada masalah kerjaan, nggak ada apa. Mau curhat tentang apa saya? Mau curhat, saya keluar dari zona nyaman, masuk ke zona yang ya sedikit rumit demi gaji gede. Oke, aku butuh cerita ini berarti. Aku butuh cerita ini. Piye ceritanya? Ceritanya kan aku 2018 ke sini, saya dulu udah pernah di sini sih. Terus balik lagi ke sini ke majikan yang dulu gitu, 2018. Jadi aku tuh 8 tahun di satu majikan di Turmun. Kerjanya tuh enak banget. Sudah lah ya, anak satu. Udah itu aja sama aku. Terus? Bebas lah, ibaratnya kayak rumah sendiri, udah kayak keluarga sendiri gitu. Cuman nggak enaknya itu aku satu bulan itu bisa libur sampai 12 kali. Kok bisa? Karena bos aku kerjanya di apa? Mana Vekejong itu, di Vekejong, jadi dia liburnya kadang 4 hari libur, 3 hari 4 hari kerja, 3 hari libur gitu. Jadi setiap dia libur, aku pun libur. Kamu libur? Terus? Ya, kadang kalau ya namanya 3 hari libur disuruh libur terus bolak-balik kan lebih itu ya, keluar banyak duit ya teh. Jadi aku bilang, bisa nggak kalau aku libur jangan disuruh pulang tiap hari gitu. Kalau terus dia bilangnya oke. Lah pas gobloknya saya itu, jadi pas dia bilang kalau aku tinggal di luar itu satu kalinya itu aku bilang gini, Pak, aku malam ini nggak pulang, aku tidur di luar lagi ya, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, ya udah kalau kamu tidur di luar, aku hitungnya 3 hari gitu. Aku liburnya 2 hari. Aku gobloknya itu pas waktu itu kan aku emang ada acara penting banget pas itu, kayak ada party temen aku ulang tahun gitu. Jadi aku bilang, ya udahlah si Tanah. Dari kata si Tanah itu akhirnya setiap kali aku libur tinggal di luar itu 3 hari. Oke. Iya, makanya jadi ya enaknya liburnya banyak, nggak enaknya setiap bulan itu paling aku dapat gaji cuman kan gaji itu 4.000 berapa gitu kan ya. Gaji standarnya aku paling cuma 3.500 berapa gitu. Oke, terus? Habis itu aku mikir-mikir lagi, kerjaan sih enak, tiap hari bisa keluar, main di luar, ibaratnya anak sekolah aku bisa tidur, bos kerja aku pun nggak pernah bikinin sarapan, nggak pernah apa gitu. Makan pun paling dia pulang malam paling cuma masakin Indomie, udah nggak pernah masak nasi buat bos, masak cuma buat aku sama anak aku gitu kan. Tapi aku mikir-mikir lagi, aku kesini kan nyari duit, kalau kayak gini terus gimana mau nabung, aku mikirnya kayak gitu. Jadi akhirnya kan udahlah bertahan 2 tahun, suruh itu sama si bos nambah kontrak. Aku bilang, aku mau nyari majikan baru lah bos, aku bilang gitu. Terus dia bilang, katanya, kalau kamu nyari majikan baru, anak aku gimana? Soalnya cuman kamu yang bisa menghandle anak aku. Aku bilang, ya udah tapi janjinya tambahin gaji, aku bilang kayak gitu. Katanya, ya oke. Giliran udah tanda tangan, kan udah tanda tangan, terus gajian pertama habis tanda tangan itu, kok gajinya sama, katanya gitu sama bosku kan. Habis itu, hari itu, sebulan sebelumnya itu, government kan habis naikin gaji $100. Terus dia bilang sama aku, ya gimana ya Ceh, katanya. Lah kenapa? Itu government-nya kurang ajar katanya. Ya kenapa? Kan aku mau naikin gaji kamu, dia naikin duluan. Ya udahlah aku nggak jadi naikin gaji kamu, katanya kayak gitu. Terus aku bilang, ya nggak ada urusannya sama government, kan kamu janjinya naikin gaji aku. Kalau government naikin kan cuma 100, masa kamu nambahin 200-300, nggak mau, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, kan kamu di sini nggak ada kerjaan, Cek. Kamu juga mau kemana-mana, nggak aku larang. Kamu juga mau ngapa-ngapain, nggak aku larang, kayak gitu. Terus aku bilang, ya emang ya,
Kalau janji angin surga tuh kayak gitu, aku udah 6 tahun ikut kamu kayak gitu terus. Ini ya, aku itu tanda tangan demi anak kamu juga kayak gitu bohongin aku lagi. Aku udah 6 tahun nggak pernah naik gaji, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, ada sama keluarga juga hitung-hitungan kayak gitu. Aku bilang, ya kamu sama keluarga, katanya apa keluarga, kenapa kamu hitung-hitungan, aku bilang kayak gitu. Tapi ya udah, aku mikirnya juga, ya udahlah, emang aku sayang banget sama anaknya juga. Mereka juga nggak pernah memperlakukan aku kayak gimana gitu. Ya udahlah, mungkin emang rezeki aku segitu gitu ya. Akhirnya berjalanlah hampir selesai kontrak 2 tahun juga, itu berarti kan 8 tahun itu kan. Habis itu aku setengah 6 bulan sebelum aku finish kontrak itu, aku disuruh nambah tapi cuma 1 tahun. Terus aku mikir gini, kalau aku nambah 1 tahun keadaan corona kayak gini, terus tiba-tiba aku disuruh keluar dari rumah ini, aku susah cari majikan. Aku kan mikirnya kayak gitu. Benar. Terus aku ngomong sama bos aku, bisa nggak kalau aku nambah 1 tahun, tapi kamu kasih aku surat, kalau kamu ngomong sama imigrasi, kalau kamu finishin aku biar aku bisa dapat majikan di sini, aku nggak mau pulang Indo, aku bilang gitu kan. Terus dia bilangnya katanya, oke, kayak gitu. Tapi dalam 6 bulan itu kayak, nggak tahu ya, emang pas mau finish kali ya, kayak keadaan tuh berubah gitu loh. Anak aku udah mulai nggak mau dengerin aku, mereka kayak nggak mau, kayak agak gimana gitu sama aku kan. Terus aku mikir lagi, kok kayaknya nggak bisa bertahan ya, aku bilang gitu kan. Terus aku akhirnya ada 1 kali itu aku berantem sama anaknya. Terus aku ngomong sama bos aku, kayaknya aku udah nggak bisa menghandle anak kamu lah, aku bilang itu. Mendingan kamu cari itu aja, dari cece yang lain, aku bilang itu. Dia nggak jawab iya, nggak jawab enggak, cuman ngasih emoji, kan aku SMS cuma ngasih emoji kayak gitu. Terus pas dia pulang kerja, aku nungguin tuh ada omongan apa enggak. Ternyata nggak ada omongan apa-apa. Aku mikir, oh ini fix, berarti dia juga nggak mau bahas ini. Udah aku diam. Habis itu udah aku 3 bulan mau finish, aku jujur sama dia, bos maaf aku nggak bisa tanda tangan kontrak, aku nyari bos baru. Memang aku belum dapat, aku kasih kamu waktu, kalau kamu mau cari CC baru silakan. Yang penting aku udah fix, aku nggak mau nambah lagi di sini, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, oh ya udah, aku juga mau cicik katanya. Dia katanya mau itu resign dari pekerjaan. Aku jawab, kan dia juga cicik. Dia kan juga kerjanya tuh kayak nggak bahagia, banyak saingan di tempat kerja katanya. Terus aku tanya, kamu kenapa mau cicik? Nanti kalau kamu cicik, terus gimana kerjaan kamu nggak punya kerjaan? Ya nggak apa-apa, biar ditanggung government kayak gitu katanya. Terus emang alasannya apa? Ya aku unhappy aja kerja di sana katanya. Masa kerja nggak bahagia mau diterusin? Nah, kata-kata itu aku buat sama dia. Nah, itu poinnya, aku bilang itu. Apa? Aku nggak bahagia sekarang kerja di sini, makanya aku nggak mau terusin daripada kitanya nggak sama-sama nggak bahagia. Aku bilang kayak gitu kan. Terus dibilang, ya udahlah nggak apa-apa Ceh. Yang penting dalam waktu 3 bulan ini kita baik-baik, jangan ada masalah, jangan ribut-ribut. Aku pun mau ngomongin anak aku, nggak bakalan bikin masalah sama kamu. Emang nggak ada masalah, malah kita tuh jadi kayak orang asing, jarang ngobrol, yang biasanya kita pakai bareng di sofa, nonton TV bareng, terus makan apa kita sharing. 3 bulan itu kita bener-bener kayak orang asing guys. Aku tuh ngerasa disingkirkan gitu. Ya mungkin feeling aku aja apa gimana ya. Akhirnya setelah kurang 1 bulan itu, dia minta paspor, identitas dan dokumen. Aku bilang buat apa? Aku bilang itu, ya kan kamu mau finish, jadi aku butuh dokumen kamu gitu. Terus dia tanya, kamu mau pulang Indo apa mau tetap nyari majikan di sini gitu. Aku bilang aku mau nyari majikan di sini, nggak usah pulang Indo.
terus kamu mau tiket apa mau uang gitu kan. Aku bilang kasih uang aja, soalnya aku nggak bisa pulang Indo, aku nggak mau pulang Indo, nggak bisa balik lagi sini, ntar malah susah. Oh ya udah, ternyata yang dokumen dia minta itu, dia itu beli tiket tanpa sepengetahuan aku. Jadi pas udah selesai, udah selesai itulah. Aku interview, aku dapat majikan di daerah Hong Kong side, gaji 6.000, 4 ronde masa gitu.